Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, oke teman-teman, ini sebenarnya masih berhubungan dengan konten sebelumnya, bukan yang kemarin tapi yang kemarinnya lagi, mengenai kematian Joko Tingkir. Nah, kemarin kalau nggak salah saya sampaikan ada 4 versi ya. Dari 4 versi itu ada yang apa ya, salah satunya itu dibunuh oleh Ki Jurutaman. Ki Jurutaman itu adalah pengawal gaibnya Panembahan Senopati. Nah, setelah saya tayang yang kemarin, nggak sengaja saya baca-baca di internet itu tiba-tiba menemukan versi lain lagi. Kali ini dari versi yang baru saya dapat itu disampaikan oleh Gus Dur, Presiden RI. Gus Dur ini menurut silsilahnya adalah keturunan dari Joko Tingkir sendiri. Nah, bagaimana versi menurut yang disampaikan Gus Dur? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan sedikit kematian Joko Tingkir, versi yang saya dapat dari apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur, yang notabene itu kalau kita urut silsilahnya merupakan cucu dari Joko Tingkir. Ceritanya itu Gus Dur bercerita bahwa setelah perang antara Pajang dan Mataram, dan Pajang itu kalah, Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir itu masih sempat menikahkan anaknya yang perempuan. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo ini dinikahkan dengan anak dari Panembahan Lemah Dhuwur di daerah Sumeneb. Nah, sekembalinya dari sana, dari Sumeneb, beliau itu Joko Tingkir ini akan kembali lagi ke Pajang sebenarnya. Dalam perjalanan dari Sumeneb ke Pajang, beliau mampir ke daerah Pringgoboyo di Lamongan. Di situ beliau itu bermimpi. Dalam mimpinya itu bertemu dengan gurunya. Ada yang menyebut gurunya ini adalah Sunan Prapen. Nah, di Pringgoboyo itu dulu adalah suatu pulau ya. Jadi dari sana akan melewati Bengawan Solo, akan kembali ke Pajang. Di situ Sunan Prapen itu berpesan kepada Joko Tingkir, lebih baik tidak kembali ke Pajang. Karena notabene sudah selesai masa kekuasaannya, dan juga percuma jika berperang kembali dengan Panembahan Senopati alias Danang Sutawijoyo, karena pasti akan kalah. Akhirnya disarankan untuk
mengajar orang untuk mengaji. Mengajar orang untuk mengaji, membuat padepokan atau membuat pondok pesantren di situ. Dia itu disarankan untuk mengajar ngaji orang banyak agar orang-orang di daerah situ menjadi pintar. Dan Joko Tingkir sendiri akhirnya menyetujui dari saran dari Sunan Prapen itu sendiri. Akhirnya menyetujui, beliau bikin semacam pesantren di situ. Dia mulai mengajar mengaji, karena menurut Sunan Prapen itu ibarat seorang raja besar, kalau sudah selesai ya dia harus menyepi. Kalau gampangnya menjadi brahmana, dia mengajarkan agama, dia mengajar ngaji dan mengajar yang lain untuk membuat orang-orang itu menjadi pintar. Nah, akhirnya pondok pun didirikan di Pringgoboyo, Lamongan. Kemudian beliau mengasingkan diri hingga wafat di daerah Butuh, Sragen, dan dimakamkan di situ juga, di Butuh, di Sragen. Nah, itu adalah informasi yang saya dapat secara tidak sengaja. Sebenarnya ini beritanya sudah lama juga, tapi nggak sengaja kemarin saya dapat. Akhirnya saya cari di YouTube juga, ketemu juga. Nah, jadi versi ini sangat berbeda dengan versi yang sudah banyak beredar. Versi ini adalah menjelaskan versi kematiannya adalah Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir itu meninggal secara normal, dalam artian membuat pondok pesantren, mengajar mengaji, membuat orang pintar, akhirnya mengasingkan diri, dan kemudian mungkin meninggalnya juga meninggal karena tua juga, bukan karena dibunuh, diracun atau apapun itu, tapi meninggal wajar di situ. Nah, ini hanya sebagai referensi teman-teman, referensi dari yang versi kemarin, ini ditambah lagi versi ini. Seperti yang saya bilang kemarin adalah semuanya itu nanti kembali kepada masing-masing yang memahami, masing-masing penonton yang meyakini yang mana sih, versi 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi tidak mengarahkan yang benar versi 1, yang benar versi 2, atau yang benar versi kesekian, tapi tidak, tapi lebih ke mari kita telaah bagaimana kematian Joko Tingkir itu dari bukan hati nurani, dari kita memahami cerita sejarah itu seperti apa, mau yang logis atau yang tidak logis. Karena seperti pernah saya bilang, sejarah itu tidak 100% benar karena hanya dituliskan kembali oleh penulis yang mungkin pada saat kejadian belum lahir, baru ditulis sekian ratus kemudian. Oke teman-teman, semua kembali ke teman-teman sendiri akan mempercayai yang mana. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari beberapa literatur. Oke, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.